Selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah diremehkan. Sahabat, menurut sudut pandang atau tolok ukur dunia, orang dapat dikatakan berhasil ketika ia memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti memiliki rumah yang megah, ada mobil, uang, atau deposito di bank. Bahkan ketika dia berpangkat dan terkenal. Orang-orang seperti itulah yang kemudian dikagumi, dielulukan, dibangga-banggakan, dan akan dikelilingi oleh banyak teman atau sahabat. Namun sebaliknya, orang yang sederhana dan tidak memiliki apa-apa, menurut pandangan sesamanya, seringkali dipandang sebelah mata, diabaikan dan diremehkan. Meski demikian, kita tak perlu berkecil hati, sebab Alkitab menyatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sahabat, adalah sifat manusia yang selalu memandang dan menilai segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Karena itu mereka menghormati dan menghargai sesamanya hanya berdasarkan status sosial. Sementara orang yang tampak biasa-biasa saja cenderung diremehkan, bahkan disepelekan, dianggap tidak ada artinya apa-apa. Sahabat, hal ini pun dialami oleh Yesus, Putra Allah yang datang dari sorga ke dunia, dalam wujudnya sebagai manusia biasa dan menjadi saudara dari orang biasa. Ia pun dipandang rendah. Yesus dinilai tak lebih dari anak seorang tukang kayu, di mana suatu profesi yang tidak terpandang di mata manusia. Sahabat, janganlah sekali-kali kita meremehkan atau memandang rendah orang lain yang secara kasat mata tampaknya sederhana dan tak punya keistimewaan apa-apa, seperti yang diperbuat orang-orang Nazaret yang menghina Yesus. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, betapa orang-orang Nazaret sangat meremehkan Yesus. Mereka memandang Yesus dengan sebelah mata. Sahabat, bukankah banyak orang Kristen berlaku demikian? Mereka memilih-milih pembicara saat datang beribadah. Bila yang berkhotbah hamba Tuhan terkenal dan tampak berlete, wow, begitu kita menghormati, mengagumi, dan mengidolakan. Tetapi ketika yang berkhotbah hamba Tuhan yang sederhana, kurang terkenal, biasa, dan tidak ada istimewanya menurut pemandangan kita manusia, kita pun kurang menghargai dan menyepelekan dia. Sahabat terkasih, bila yang kita cari dan kagumi adalah manusia, suatu saat, percayalah, kita pasti kecewa. Sebab manusia bisa saja menipu dan mengenakan topeng. Manusia yang dari luar tampaknya hebat dan luar biasa, belum tentu hidupnya dikenal oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan lebih melihat dan menilai hati seseorang. Samuel pun memiliki penilaian yang salah ketika diutus Tuhan untuk memilih salah satu anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Begitu melihat Elia yang fisiknya gagah perkasa, ia pun berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Namun justru Daudlah, anak bungsu Isai yang pekerjaannya sebagai penggembala domba dan sangat sederhana, inilah yang dipilih Tuhan menjadi raja. Mengapa? Karena Daud memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Nah sahabat, kalaupun saat ini ada di antara sahabat yang merasa sedang diremehkan,
disepelekan ataupun tidak dianggap oleh orang lain, jangan berkecil hati, sahabat. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan menciptakan kita karena Dia punya karya yang besar. Dia punya tujuan yang luar biasa bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, sahabat, berbanggalah karena kita memiliki Tuhan. Dan karena kita dimiliki oleh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Dan sebaliknya, sahabat, kita juga harus belajar untuk kita tidak meremehkan orang lain, bagaimanapun keadaan mereka. Belajarlah untuk menerima mereka dengan apa adanya, seperti Yesus yang menerima kita dengan apa adanya, karena Dia mengasihi kita. Jadikan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami. Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang sedang merasa diremehkan, tidak dianggap oleh orang lain, kami merasa dikecilkan, sehingga membuat kami pun menjadi berkecil hati, menjadi merasa tidak dihargai. Tuhan, pagi ini kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau menghargai kehidupan kami. Engkau sendiri pun Raja di atas segala raja, pernah diremehkan, tetapi Engkau tetap mengasihi mereka. Dan kami mau belajar dari pribadi-Mu untuk kami tetap mengasihi orang-orang yang meremehkan kami. Berkatilah mereka, Tuhan, dan juga ajar kami untuk kami tidak meremehkan orang lain. Ajar kami, Tuhan, untuk kami bisa menghargai orang lain, menerima keadaan orang lain bagaimanapun mereka. Karena kami mau belajar dari Engkau, Engkau pun menerima kami dengan apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sungguh Engkau menghargai kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sahabat. Demikian renungan kita pagi hari ini. Biarlah boleh membawa semangat yang baru bagi setiap kita, bahwa jangan takut ketika hidupmu diremehkan orang lain. Ada Yesus yang menghargai dan mengasihimu. Puji Tuhan, selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.